Melanjutkan chapter sebelumnya, Black Dragon pun lalu terbang bebas di atas, tepatnya di dalam dungeon itu. Yang kemudian melihat semua itu, semua tim eksplorasi pun menjadi terkejut. Apa? Apa kau bercanda? Terakhir kali kita bertemu saja naik ke peringkat strength, dan sekarang kita langsung melompat ke rank Moonlight. Lelucon macam apa ini? Di mana GM-nya? GM, keluarlah dan jelaskan hal ini. Zhao Tai pun di sini mencoba untuk mengingatkan Liu Si sebaiknya tenang dulu, jangan panik dalam situasi semacam ini. Situasi di sana pun menjadi semakin kacau sekali karena semua orang menyampaikan pendapat dan juga argumentasi mereka semua yang mereka anggap adalah masing-masingnya benar semuanya. Hingga hal itu pun membuat Nona Liu Si, cukup, berhenti berteriak. Mungkin sistem dungeon memiliki bug. Bagaimana mungkin naga hitam rank Moonlight sekalipun? Aku tidak percaya dengan perubahan yang signifikan semacam ini. Nona, apakah kau masih berpikir itu adalah bug? Bagaimana saat ini? Oh, Nona muda yang naif, biarkan aku memberimu pelajaran. Sadar jika kemungkinan besarnya Black Dragon akan menyerang mereka semua, Zhao Tai kembali memberi sebuah instruksi untuk semua orang. Aktifkan spell pertahanan, gunakan semua skill pengurangan damage. Jangan terus menahan diri seperti itu. Kita harus selamat dari tempat ini. Setelah itu, Zhao Tai mengaktifkan sebuah skill yang bernama Mountain Barrier. Lalu Zhan Kexing yang mengaktifkan skill Sanctuary of the Earth Mountain. Lalu yang terakhir ada Xuanzeng yang mengaktifkan sebuah skill Innate Free Resistance. Black Dragon mengeluarkan sebuah nafas apinya yang kali ini ia juga menggunakan sebuah mantra khusus untuk melawan mereka semua. Purifying Fire Fit. Itulah mantra yang digunakan oleh Black Dragon. Kemudian terdengar sebuah dentuman ledakan hebat di sana, diikuti dengan semburan api panas yang diakibatkan oleh skill dari Black Dragon tersebut. Black Dragon pun segera berlari sangat kencang menuju ke arah para tim eksplorasi. Di sana nampaknya Zhao Tai dan yang lain sudah tidak mampu lagi untuk menahan kekuatan besar dari Black Dragon kali ini. Tapi Black Dragon tidak peduli dengan hal itu. Kemenangan adalah satu-satunya hal yang ia inginkan saat ini. Serangan gila macam apa ini? 10 orang tewas seketika, 6 orang nyaris tak bisa bertahan. Apakah ini kekuatan seorang bos rank Moonlight yang sesungguhnya? Tapi untungnya aku tidak datang tanpa persiapan ke tempat ini kali ini. Aku sudah memprediksikan hal ini akan terjadi. Lalu muncul sebuah notifikasi sistem yang menjelaskan Ring of Light Emerald menghidupkan kembali Anda dan juga dengan kesehatan penuh. Setelah kematian hanya sekali dapat digunakan secara aktif. Nampaknya Zhao Tai akan menggunakan sebuah skill aneh dan juga langka untuk menghadapi Black Dragon kali ini. Semuanya bangun, bersiaplah untuk kembali bertarung. Ia pun sangat semangat sekali untuk dapat menghabisi Black Dragon. Item kebangkitan 1 kali. Sepertinya tim eksplorasi benar-benar berusaha kuat sekuat tenaga kali ini untuk dapat mengalahkanku. Tapi apakah mereka bisa untuk mengalahkanku? Black Dragon kemudian berseru, "Bos baru saja menggunakan teknik besarnya. Biarkan terbuka lebar, keluarkan semua serangan kalian. Aku tidak takut sama sekali." Mendengar hal itu, Nona Luo kemudian kembali mengeluarkan 3 monster elitnya yang tergabung dari skill Chain Summon. Kemudian ia pun nampaknya siap bertarung, membalikkan keadaan habis-habisan bersama dengan Black Dragon ini. Hanya ada 2 kemungkinan dalam situasi semacam ini. Apakah Black Dragon atau para tim eksplorasi yang akan mati nantinya, termasuk Nona Luo Ling-er tentunya. Dalam pertarungan ini juga, Black Dragon menggunakan 2 skill sekaligus karena ia tahu serangan macam apa yang dikeluarkan Nona Luo terhadapnya. Hingga hal itu pun membuat
banyak damage fisikal dari Black Dragon berkurang dan juga cost fisikal serta cost magical damage-nya. Tapi hal ini bukan berarti Black Dragon dapat dikalahkan begitu saja, karena faktanya 3 monster elite itu sama sekali bukan ancaman berarti untuk Black Dragon itu sendiri. Sekaligus Nona Luo pun di sini menjadi sangat heran sekali kenapa 3 monster elite-nya itu sama sekali tidak memberikan atau mengurangi damage dari Black Dragon dan juga Nona Luo itu sendiri. Zotai pun sadar sumber kekuatan dari mana yang Black Dragon dapatkan kali ini. Semua itu dikarenakan jantung naga yang telah diambil oleh Black Dragon. Kami awalnya berencana untuk mengikis kesehatannya secara perlahan seperti ini, tapi keadaan pun menjadi berbalik. Liu Si yang tak terima, ia pun berusaha keras untuk menyerang Black Dragon tanpa memperdulikan apa resiko yang akan ia dapatkan. Tapi itu dengan pemikiran boss rank strength. Sekarang boss rank Moonlight statiknya saja sudah bisa menghabisi kita. Bagaimana kita bisa melemahkannya? Black Dragon lalu berkata, memang melemahkan kekuatan absolut. Semua trik yang indah tidak ada artinya untukku saat ini. Bos akan menggunakan skill lain. Sial, pengurangan damage belum membersihkan semua kekuatan yang ada dalam dirinya. Ada waktu untuk bertahan kali ini. Apakah ia akan menggunakan sebuah skill mountain? Celaka, habislah kita kalau begitu. Lalu tanpa diduga-duga Black Dragon menggunakan sebuah skill mountainnya, Dragon Impact, dan langsung menyerang Zhuang Zhen. Zhuang Zhen pun berteriak sangat keras yang menandakan akhir hayatnya sudah tiba, yang membuat pada akhirnya Zhuang Zhen pun tewas di tempat dungeon itu. Di sini, Zhang Kexing berusaha untuk menyelamatkan Zhuang Zhen, tapi nampaknya semua itu sudah terlambat. Zhen tua sudah mati, kebangkitan kembali. Apakah dia bisa dibangkitkan kembali? Apa ada tersisa kekuatan skill yang bisa menghidupkannya lagi? Tapi menurut Liu Si, lupakan saja semua itu. Sekarang tidak ada yang akan menyelamatkan kita. Jadi bersiaplah untuk kita mati di tempat ini. Nona Luo pun sedikit panik mendengar ucapan Liu Si. Kita hampir musnah dalam satu serangan. Bagaimana ini terjadi? Kenapa naga hitam ini begitu kuat sekali? Aku tidak bisa memprediksikan kekuatannya akan sebesar ini. Nona muda, tolong pergilah. Kami akan mencoba yang terbaik untuk menahan naga hitam ini. Sekarang Anda harus pergi meninggalkan dungeon ini. Tapi nampaknya Nona Luo dengan tegas tidak akan pernah meninggalkan dungeon ini tanpa kematian Black Dragon. Apakah kamu menyuruhku untuk menyerah? Aku sudah mempersiapkannya begitu lama, hanya untuk hari ini, jadi aku tidak akan mundur satu langkah pun. Sejak naga hitam itu maju, kita kehilangan peluang untuk menang. Sekarang hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan kerugian selama kamu selamat. Setidaknya kita bisa melapor kembali ke monster dengan satu, tolong, aku mohon padamu, selamatkanlah kita semua, pergilah, uzar Zotai. Zotai, ucapanmu itu seakan-akan mengajarkanku untuk menjadi seorang pengecut. Kau benar-benar membuatku sangat marah. Sial sekali kau Zotai. Bukan begitu maksudku Nona. Sudah diamlah. Tutup mulutmu saat ini. Aku tidak ingin mendengar apapun dari mulutmu itu. Merasa jika ucapan dari Zotai ada benarnya juga, Nona Luo harus pergi untuk melaporkan semua ini kepada monster di Tianling yang tak lain adalah ayahnya. Kalau begitu aku akan pergi, aku serahkan padamu. Nona Luo segera pergi menunggangi sebuah kuda terbang miliknya. Black Dragon yang melihat hal itu mencoba untuk melarikan diri. Kamu adalah hidangan utamaku hari ini. Menurutku, aku akan membiarkanmu pergi di tengah pesta. Itu sangat mustahil sekali, Nona muda. Hei, di sini, jangan kejar dia. Orang-orang pun nampaknya tak rela jika Nona Luo harus tewas juga di tangan Black Dragon. Namun Black Dragon sendiri nampaknya tidak terpengaruh dengan ucapan orang-orang itu. Jangan pernah berpikir untuk mengejar Nona muda itu. Lawanmu adalah kami, bukanlah dia. Hah? Kau bercanda dengan ucapanmu itu, ujar dari Black Dragon kepada semua tim eksplorasi yang ada. Ayo kita lakukan semuanya. Setidaknya merobek satu sisik naganya saja sudah menjadi kebanggaan untuk kami.
bencana untuk mengorbankan nyawa dirimu sendiri untuk menutupi jalan mundur. Cukup heroik juga dirimu, kau rela mati untuk nona muda sialan itu. Kalau begitu baiklah, karena kalian yang meminta, aku pasti akan mengabulkan keinginan kalian satu persatu. Nona Luo yang menyadari jika hal buruk akan segera terjadi. Sial, aku benar-benar kalah dan sangat menyedihkan. Bagaimana aku bisa menyebut diriku sebagai jenius setelah ini? Nampaknya ada dendam yang masih tersimpan di dalam hati Nona Luo Ling-er. Tapi sekali lagi, siapa yang bisa menaklukkan naga hitam tingkat Moonlight? Aku tidak bisa melakukannya. Begitu juga dengan Asushi Mukiko atau Suyang sekalipun. Dia nggak tahu guys, kalau naga hitam itu siapa. Pakai ngomong si Suyang nggak bisa menaklukkannya. Tunggu dulu. Aku belum kalah. Selama aku kembali dengan selamat dan menemukan naga berikutnya yang bisa ditundukkan, aku akan tetap. Belum sempat menyelesaikan pembicaraannya, Nona Luo pun segera terjatuh dari efek serangan naga Black Dragon itu. Kemudian, saat ini Nona Luo pun sudah berada tepat di hadapan Black Dragon. Di sana ia pun sangat kebingungan juga keheranan. Tidak mungkin Zotae dan semua tim eksplorasi yang sangat kuat lainnya. Mereka tidak bertahan 1 menit pun dalam pertarungan ini. Sungguh gila sekali. Tapi aku masih memiliki 1 monster elite. Tidak, maksudku 2 dengan Roar. Jadi kalau begitu, majulah kalian dan tahan naga sialan ini. Namun sepertinya Nona Luo Ling-er pun ragu dengan kekuatan yang ia miliki. Ia juga tidak yakin sama sekali jika 2 monster elite-nya akan mampu untuk mengalahkan atau menahan serangan dari Black Dragon kali ini. Singkat cerita, pada akhirnya dengan tangan besarnya itu, Black Dragon kemudian menggenggam erat Nona Luo Ling-er. Biarkan aku pergi dari sini. Kumohon, naga jelek, lepaskan aku. Kemudian Black Dragon menjawab, kalian manusia bisa berpikir, kalian bisa menaklukkanku. Sungguh mengerikan sekali. Memangnya sekuat apa dirimu? Terlihat jelas dari raut wajah Nona Luo Ling-er, ia pun nampak ketakutan sekali dalam posisi seperti ini. Ditambah lagi Black Dragon kembali berkata, sekarang bayar kebodohanmu itu dengan nyawamu sendiri. Sontak hal itu pun membuat Nona Luo Ling-er menjadi sangat takut, karena ia yakin sekali jika ini pasti adalah akhir dari hidupnya selama ini. Melihat tingkah dari Nona Luo Ling-er, Black Dragon pun tertawa sangat keras. Hei, kenapa? Apa kau menangis? Apakah segini saja tim elit dari kota Tianlang? Apa yang terjadi di sini? Sungguh sangat memalukan sekali. Sambil terus mengeluarkan air matanya yang sangat deras, Nona Luo menjawab, aku hanya tidak ingin kalah dari Suyang dan gadis Sakura itu. Aku tidak ingin mengecewakan ayah. Aku juga ingin membuktikan bahwa akulah penjinak binatang terhebat. Aku tidak ingin kalah dan aku tidak ingin dimakan oleh naga sialan ini. Siapa sangka dia begitu sederhana sekali dan sangat rapuh di dalamnya. Kalau begitu aku mengerti bahwa kamu kompetitif dalam suatu hal. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan memakanmu sekarang. Dan sebagai gantinya, aku akan memberimu sebuah kematian yang sangat cepat tanpa rasa sakit sedikit pun. Dengan segera, Black Dragon menyemburkan sebuah nafas apinya ke hadapan Nona Luo Ling-er persis. Dan Bang Castelo belum tahu nih, apakah Nona Luo Ling-er itu meninggoy atau sekarat atau bahkan ditahan juga seperti Elf Lilih nantinya. Ya nanti kita lihat aja ya pada chapter selanjutnya. Black Dragon kemudian berkata, bagaimanapun juga manusia dan monster adalah musuh alami. Anggap dirimu tidak beruntung karena bertemu denganku, Nona muda.